Hai everyone, hari ini kita mau kembali membahas sesuatu yang berhubungan dengan fashion design ya. Nah, untuk hari ini aku akan memperkenalkan berbagai jenis payet atau beads ya, atau queens dan sejenisnya. Nah, ini bentuknya bermacam-macam tergantung dari desain dan kebutuhan pakaian yang akan dikerjakan. Nah, ini di sebelah sini, kelihatan nggak sih? Ini sebelah sini itu udah ada itu udah selesai di payet full ya. Itu jenisnya bermacam-macam tetapi warnanya itu saya pilih dalam desainnya sesuai, itu monokromatik. Jadi warnanya nggak kontras dengan warna dasar dari si busana. Kalau membahas ini tentunya kita sangat familiar, mungkin nggak semua tapi sekalian sama-sama belajar ya. Familiar dari couture atau payet atau beads atau squin. Yang paling mendunia adalah Swarovski. Nah, ini salah satu brand kristal yang berasal dari Austria. Nah, ini yang nggak pakai cangkang. Oke, it's missing. Kemudian seperti bunga. Kelihatan nggak sih? Nah, ini cahayanya ini, sinarnya ini, kilaunya ini akan awet ya guys. Ini awetnya bisa sampai tahunan kalau nggak permanen. Nah, ini mahal ya. Mahal karena dia biasanya dijual dalam bentuk bijian. Jadi kamu bayangin dong kalau misalnya dalam sebuah busana kita harus membutuhkan berapa ons sampai berapa kilo Swarovski. Tentunya itu akan sangat menentukan harga dari pakaian tersebut ya. Selain tenaga untuk memasangnya juga. Nah, ini juga nih kelihatan cahayanya ya. Seperti ini. Yang ada cangkangnya juga ya guys. Aku sendiri terpesona dengan Swarovski ketika dulu aku punya, di mamaku tuh ada sebuah Swarovski yang pada waktu itu aku belum tahu ya itu Swarovski, tapi kok aku melihatnya itu cahayanya, kilaunya begitu indah gitu, dan setelah dicuci beberapa kali pun dia lentur ya, tidak berubah warna. Jadi menurutku memang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan seperti Swarovski. Nah, ini seperti ini ada lubangnya ya untuk nanti attach dia ke si baju yang kita desain. Ada juga yang lubang 1, ada yang lubang 2, ada yang lubang 3 atau 4. Itu terserah, tergantung kembali ke desain kita masing-masing. Kita butuhnya yang mana, apakah yang besar atau yang kecil. Nah, selanjutnya adalah payet atau squin Jepang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini sering disebut pasiran, memang kecil banget seperti pasir ya guys. Ini udah yang paling kecil nih di koleksi yang aku pernah beli ya di pasaran. Nah, ini perhatikan kalau kalian memasang, perhatikan juga jarumnya, karena ini jarumnya harus yang sejalan dengan yang kecil ini, karena kalau di atas ini ada lagi itu juga beda lagi ya jarumnya. Nah, ini ada yang disebut piringan, ada yang disebut halon. Halon itu bentuknya seperti patahan pipa-pipa kecil seperti itu ya. Nah, itu yang akan mengisi kilau-kilau dalam busana-busana glamor atau busana pesta yang sering kita lihat. Nah, ini yang Jepang ya guys. Yang Jepang ini menurutku kualitasnya sudah cukup bagus, mungkin salah satu yang terbaik di pasaran, karena memang setelah dicuci pun kilaunya tetap akan bertahan. Berbeda dengan beberapa produk lokal, squin lokal yang aku pernah coba, itu benar-benar ketika dicuci seperti itu ya, bisa-bisa bahannya pudar, hilang, terbilas dengan deterjen atau hal-hal seperti itu. Jadi dia nggak awet lah intinya. Aku juga pernah nyoba yang Turki, itu belinya langsung di Turki ya. Jadi di situ aku belajar bahwa itu nggak lebih baik sih, yang aku temukan ini tidak lebih baik dari yang Jepang. Cuma memang dia kalau untuk kilonya bisa lah seperti itu ya, tapi tidak seawet yang aku perkirakan. Nah, mengingat kembali kalau aku lihat busana-busana pesta atau mantennya di Timur Tengah ya, sepertinya mereka lebih glamor dan lebih besar-besar seperti ball gown gitu. Nah, mungkin juga dipengaruhi itulah kenapa bahan-bahan squinnya itu, beads dan sparkle-nya mereka itu lebih besar-besar juga ya. Ini juga bagus. Ini bahkan mirip-mirip seperti Swarovski, tapi ini bukan Swarovski ya. Terlihat dari harganya. Nah, ini kalau kalian punya teman yang lagi plesir ke luar negeri, boleh nitip-nitip yang kayak gini. Bagus-bagus sebenarnya yang di Turki itu. But if I should choose personally, aku lebih suka yang Jepang sih tetap. Nah, banyak jenis bead yang lain itu yang cukup familiar di pasaran. Ini kembali ke desain kita masing-masing, apa yang ingin kita tampilkan dari desainnya adalah bordir atau aplikasi 3D. Nah, ini sering kita lihat bahwa ada bahan-bahan yang sudah dijual
dengan bordir 3D-nya. Jadi udah ada bunga-bunga yang timbul dari si bahan yang kita beli jadi ini. Nah, tetapi sebagai seorang fashion designer, tentu secara pribadi saya pernah membuat karya yang memang mengasah kreativitas kita secara lebih ya. Jadi ini benar-benar bunga 3D yang kita ciptakan untuk sebuah desain. Jadi ini dibuat satu-satu, melibatkan bordir membordir, dan juga berbeda dengan bunga 3D jadi yang kita bisa beli di pasaran. Nah, aku secara pribadi ngerasa kualitas ini tentu sangat jauh berbeda ya, yang kita bisa beli pabrikan, mass production yang pembuatan massal gitu, dengan sesuatu yang memang benar-benar kita custom untuk kebutuhan desain kita. Ini aku udah ada contoh, udah pernah aku bentuk ini. Ini akan kita pasangkan, aplikasikan di desain pakaian yang kita buat ya. Ini kebetulan ada merah putih nih, dan berbagai ukuran. Ini dibordir satu-satu ya guys. Ini dibordir satu-satu, ukurannya terserah. Nah, jadi ini juga akan mempengaruhi bagaimana harga final dari sebuah pakaian yang kita buat untuk klien kita. Nah, ini nanti timbul seperti ini ya. Nah, ini dicuci pun aman, tidak membuat kerusakan, dan tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan dari desain masing-masing dari pakaian yang kita kerjakan untuk klien kita ya. Ini pinggirannya dibordir ya, jadi tingkat ke awetannya bisa dijamin. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ini untuk yang bunga-bunga timbul 3D. Nah, pemasangannya seperti apa? Nah, untuk yang 3D floral ini nanti akan dipasang ketika sudah selesai pemasangan beads and squin yang kecil-kecil ya. Jadi ini bisa menjadi sentuhan akhir di sebelah mana kita ingin menempatkan tampilan bunga-bunga 3D ini. Bisa juga kita tambahin kristal atau Swarovski di tengahnya atau seperti apa, itu kembali tergantung ke selera masing-masing ya, bagaimana yang disenangi oleh klien kita dan segala. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita garis bawahi dalam pemasangan squin, bead, paillet, kristal ini adalah satu, untuk yang seperti piringan yang dia cekung seperti ini, dia risikonya lebih tinggi nyangkut dibandingkan dia flat atau bulat. Nah, itu sudah pernah aku alami sendiri ya, dimana di sebuah acara matrimoni pemberkatan seperti paillet ini nyangkut di baju yang duduk di sebelahnya. Nah, itu bikin agak masalah sih. Ibaratnya kalau kita gunting di tempat itu juga punya risiko akan kebongkar atau bikin masalah ya, ketika kita berada di tempat yang membuat kita tidak bisa memperbaiki secara kilat. Yang jelas itu bisa bikin masalah yang lebih tinggi. Nah, ini menurut aku Jepang, Austria maupun Turki itu kembali tergantung grade-nya tergantung juga tetap ke budget si klien dan juga desain yang ingin dicapai dari sebuah busana yang akan dikenakan. Nah, jadi ini tidak istilah yang sangat baku, ini lebih baik, ini lebih tidak baik segala macam ya. Itu kembali tergantung dari kemampuan si klien dengan budgetnya, dan juga apakah dia ingin memakai yang terbaik atau memakai squin atau paillet yang full atau hanya semi full segala macam. Itu juga mempengaruhi budgetnya nanti ya, karena ini selain memakan waktu juga memakan jumlah material yang lebih banyak tentunya.